Maka ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan ruh. Kemudian kandungan usia 4 bulan itu menandakan bahwa ruhnya telah tertanam dalam janinnya. Ketika ruh sudah masuk ini, maka diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah, dalamilah. Akhadha rabbuka min bani Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mengambil perjanjian dari semua anak cucu Adam sebelum terlahir ke muka bumi. Awas, hati-hati. Min zuhurihim dzurriyyatahum, sejak berada dalam kandungan ibundanya, maka Allah kemudian mengambil perjanjian dengan semua anak cucu Adam sebelum lahir ke muka bumi. Ini disebutkan dalam hadis, nanti isyaratnya ya. Anda paling mudah dapatkan di An-Nawawi, hadis Al-Arba'in Imam An-Nawawi ya rahimahullah, hadis nomor yang keempat ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam usia kandungan 4 bulan, saat ruh itu ditiupkan, maka terjadilah kemudian perjanjian ini. Kalau kita bacakan hadisnya ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Beliau menyampaikan, Nabi pernah mengatakan, menyampaikan berita, sedangkan beliau orang yang benar dan dibenarkan oleh orang lain. Inna ahadakum, saya agak cepat, setiap kalian yujma'u fi batni ummihi, akan berproses sebelum dilahirkan dalam perut ibundanya. Maka yang pertama, perhatikan baik-baik, arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama dikandung di perut ibundanya, itu baru berbentuk nutfah, percampuran antara spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudighah, 40 hari yang ketiga usia 4 bulan, 120 hari, maka dia mulai berbentuk mudighah, daging keratan yang mulai ada bentuknya. Thumma yursalu ilaihil malak, maka usia 4 bulan itu diutuslah malaikat. Awas. Fayanfukhu fihi ruh, maka ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan ruh. Karena itu usia 4 bulan seorang yang tengah mengandung, kemudian kandungan usia 4 bulan, maka itu hati-hati, tolong catat betul, itu menandakan bahwa ruhnya telah tertanam dalam janinnya. Ruh sudah masuk. Nah, ketika ruh sudah masuk ini, wa yu'maru bikasbi arba'in, maka diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. 1, rizkinya. 2, ajalnya, batas hidupnya. Ketiga, asaidun huwa am syaqiyun. 3, bahagia ia, atau 4, sengsara ia kemudian karena takdir yang ia kerjakan selama di bumi. Yang paling menarik, begitu ruh ditiupkan, itulah kemudian Allah mengambil perjanjian dengan setiap hamba. Apa perjanjiannya? Ini yang paling kita soroti. Apa proses yang dimaksudkan? Alastu bi rabbikum, kata Allah, saya akan mengambil perjanjian dengan kalian pada saat ini. Apakah kalian siap menjadikan saya sebagai Rabb kalian? Kenapa Allah tidak mengatakan alastu bi ilahikum, al-manik, alastu bi rahimikum, alastu bi malikikum? Dipilih di ayat ini menggunakan kalimat alastu bi rabbikum. Ini rahasia terbesarnya sebelum kepada pembahasan. Teman-teman, kata Rabb itu terambil dari satu sifat yang disebut dengan rububiyah. Rabba, ya Rabbu, tarbiyatan wa rububiyatan. Tidak disebutkan dalam bahasa Arab sifat yang terkait dengan nama rububiyah kecuali mencakup semua jenis perhatian yang mungkin diberikan. Kalau misalnya ada yang sakit disembuhkan, masuk sifat rububiyah. Ada yang susah dimudahkan, ada yang butuh diberikan, ada yang ingin disampaikan. Di semua apa yang dibutuhkan dipenuhi. Maka itu yang disebut dengan sifat rububiyah. Kalau sifatnya terbatas dengan batasan tertentu, bisa ngasih sekarang, nanti belum tentu. Misal orang tua saat Anda sekolah dicarikan kemudian biayanya, diberikan kemudian kebutuhannya, tapi begitu wafat hilang semua pemberiannya. Pemberian sifat rububiyah yang terbatas keadaannya, terbatas waktunya, maka sosok yang memberikan itu disebut, saya ulang, sosok yang memberikan disebut dengan murabbi. Murabbi itu orang yang memberikan perhatian pada orang yang dirawatnya, tapi perhatiannya sifatnya terbatas.
karena tidak bisa memberikan yang sifatnya abadi. Jadi bisa dibatasi dengan waktu, dengan keadaan, dengan batas hidup dan lain sebagainya. Maka dia disebut dengan apa namanya? Tapi kalau sifat perhatian itu tidak punya batas dan cepat diberikannya. Begitu minta, kasih. Butuh, diberi. Sulit, mudah. Ingin, diberikan. Maka rubah kalimatnya kemudian menjadi Rabbun. Rabb. Di sejak kita dalam kandungan ibunda kita, usia 4 bulan, ruh sudah masuk, Allah menyampaikan tawaran kepada kita untuk berkomitmen kepada Allah. Perhatikan kalimat, alastu bi rabbikum, kata Allah, hei, apakah kamu siap menjadikan saya sebagai Tuhan yang kamu sembah, dan dengan itu saya akan penuhi semua kebutuhan. Kalau kamu minta, saya kamu sakit, saya sembuhkan. Kamu butuh, saya anugerahkan. Kamu ingin, saya persembahkan. Kamu ingin rezeki, saya tampilkan. Kamu sakit, saya sembuhkan. Kamu salah, saya maafkan. Kamu dosa, saya ampuni. Saya mau tanya nih pada antum semua ya, maaf sekali, ada yang menawarkan kepada antum, mau nggak antum ikut saya? Nanti semua biaya saya tanggung. Kalau pengen haji, saya berikan. Kalau pengen umrah, saya fasilitasi. Pengen nikah, saya fasilitasi. Pilih perempuan paling cantik di muka bumi, saya fasilitasi sepanjang dia mau menikah dengan kamu, ya kan? Bisa gitu kan? Kadang-kadang ada yang begitu, ya. Khutbah nikah, khatibnya siap, tempatnya ready, maharnya oke, saksi siap, cuman calon belum ada. Semua kamu akan saya permudah. Kira-kira, maaf, ketika ditawarkan demikian, antum jawabannya apa? Menerima atau tidak? Terima. Menerimanya penuh dengan pertimbangan atau segera diterima tanpa alasan? Segera diterima. Baik, siap, saya terima. Maka dalam bahasa Arab, jika antum menerima sesuatu tanpa pertimbangan apapun lagi karena kenikmatannya, maka kalimatnya menggunakan kata bala. Bala. Maka kita katakan, ya Allah, siap, tanpa pertimbangan lagi. Kami yakin kami akan sembah Engkau sebagai Tuhan, dan ya Allah, mohon nanti saat terlahir kabulkan setiap kebutuhan yang kami dapatkan. Kalau kami butuh, kami akan minta. Kalau kami sakit, kami akan mohon disembuhkan. Kalau kami salah, kami akan mohon dimaafkan. Kalau kami berdosa, kami mohon diampuni, ya Allah. Itulah perjanjian kita. Maka kita katakan syahidna, kami bersyahadat. Untuk itulah Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu sudah ada fitrah dalam dirinya, kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.